Selamat pagi yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini atas setiap kebaikan Tuhan yang senantiasa kita rasakan sampai pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mau memuji menyembah nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapak buat pada pagi hari ini Bapak, setiap kebaikan-Mu yang senantiasa merasakan dalam kehidupan kami, memberkati istirahat tidur kami dalam semalam Tuhan hingga pada pagi hari ini. Kau masih membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang diberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau, merayakan setiap kehidupan kami Bapak. Biarlah kiranya melalui persekutuan kami pada pagi hari ini, biarlah senantiasa layak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semua dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Kita katakan satu lagu pujian yang berkata, saat pagi hari ku datang lagi.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan dalam menjadi setiap penyembahan kami pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Bapa dalam setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, biarlah semuanya layak Bapa di hadapan-Mu, layak menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar lagi Bapa kami mau menyampaikan setiap seruan doa kami kepada Engkau. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap dosa-dosa kami Bapa, sehingga apapun yang Kau sampaikan pada pagi hari ini kami percaya biarlah semuanya layak Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya kepada Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam setiap doa-doa kita. Namun sebelumnya kita katakan satu lagu pujian yang berkata, kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Presiden kami, setiap para
para menteri, bahkan jajaran setiap para wali kota, bupati, gubernur yang ada, yang senantiasa memerintah di bangsa kami. Tuhan yang senantiasa tolong setiap kehidupan mereka dalam segala apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka Bapa dalam memimpin bangsa kami. Bapa di surga, berikan roh hikmat, roh kebijaksanaan dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya dalam segala apapun yang mereka kerjakan, dalam segala apapun yang mereka usahakan saat ini buat bangsa kami, biar itu semua sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu, menyerahkan bagi perekonomian di bangsa kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa berkati. Dalam nama Yesus kami serahkan sepenuhnya ke dalam Engkau. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang senantiasa memulihkan perekonomian bangsa kami. Segala apapun yang terjadi dalam perekonomian bangsa kami, Tuhan yang senantiasa nyatakan kuasa-Mu Bapa. Biar setiap orang-orang yang saat ini Tuhan membutuhkan pertolongan-Mu terlebih dalam perekonomian, kiranya Tuhan senantiasa cukupkan segala apapun yang menjadi kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa kepada-Mu saat ini, menyerahkan bagi keamanan di bangsa kami. Kami serahkan bagi itu para TNI, Polri dan segenap yang bertugas dalam menjaga bahkan mengamankan bangsa kami. Bapa di surga, berkati mereka, mereka yang tetap setia, mereka yang senantiasa tetap taat dalam segala tugas dan kewajiban mereka. Biarlah mereka senantiasa Tuhan tolong mampukan mereka, berikan kekuatan sehingga dalam segala apapun yang senantiasa mereka kerjakan, dalam segala apapun yang mereka lakukan Bapa, terlebih bagi keamanan di bangsa kami, biar itu semua terjadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa saat ini, menyerahkan bagi setiap orang yang sakit di bangsa kami Tuhan, yang senantiasa menolong kehidupan mereka. Bapa di surga, mereka yang sakit terbaring lemah, baik itu mereka yang terbaring lemah di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Tuhan yang menolong setiap kehidupan mereka, segala apapun sakit penyakit yang mereka alami dan rasakan dalam tubuh mereka, kiranya Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap para jemaat Tuhan yang ada, Tuhan jamah sembuhkan dengan kuasa darah-Mu. Dalam nama Yesus, mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, mereka yang saat ini membutuhkan pertolongan untuk dalam pertolongan-Mu Bapa, untuk kesembuhan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa tolong mereka Bapa, nyatakan kuasa, menyatakan mujizat dan dengan kehidupan mereka. Mereka rindu Tuhan kesembuhan yang besar mereka boleh terima dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi setiap para dokter, para perawat yang senantiasa menolong setiap mereka. Biar Tuhan senantiasa tolong setiap kehidupan mereka, berikan kekuatan, kemampuan, sehingga dalam segala apapun yang senantiasa mereka kerjakan, terlebih dalam kesembuhan setiap para pasien dalam keadaan dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan yang senantiasa menjadi perpanjangan tangan melalui setiap para dokter yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa saat ini, menyerahkan bagi kehidupan Bapak Ibu Gembala kami ada di pusat, Bapak Pendeta Yohanes Nahwai, Bapak Gembala Sidang di Warsalan Pusat, berkati Ibu dan Nahwai Bapak, dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kedua hamba-Mu ke dalam Engkau Tuhan, terlebih dalam mereka menggembalakan setiap para sedang jemaat yang ada, mampukan mereka Tuhan, berikan kekuatan kesehatan Bapak, sehingga dalam segala apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka boleh senantiasa dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Tuhan, tercampur tangan dalam segala apapun yang menjadi program pelayanan mereka yang ada di tengah-tengah gereja mereka yang ada, biar Tuhan yang turut bekerja berkarya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih kehidupan mereka, keluarga, biar Tuhan yang senantiasa terus menolong, Tuhan yang tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Berdoa kepada menyerahkan bagi Bapak Ibu Gembala kami di tempat ini, Allah memberkati hamba-Mu Pendeta Yohanes Nahwai selaku Gembala Sidang GBI Warsalan Pusat. Berkati Ibu Gembala kami dalam nama Yesus, dengan kekuatan kesehatan dalam nama Yesus. Kami serahkan kedua hamba-Mu ke dalam Engkau, terlebih dalam mereka menggembalakan setiap para sedang jemaat yang ada di GBI Warsalan Harapan Indah maupun yang ada di cabang. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan mereka, biar kuasa-Mu, biar urapan-Mu nyata bagi kedua hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kehidupan anak-anak cucu dan kami serahkan ke dalam Engkau. Kiranya Tuhan yang memberkati, baik itu dalam bentuk pelayanan mereka maupun pekerjaan mereka, ya Tuhan, yang senantiasa turut bekerja atas setiap
seluruh kehidupan mereka kami serahkan ke dalam Engkau. Kiranya Tuhan yang senantiasa menolong, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak menyerahkan bagi para pendeta, kiranya Tuhan senantiasa berkati mereka, bagi Bapak pendeta Yohanes, Bapak pendeta, kiranya Tuhan mereka berdaya suasi hobi Bapak pendeta, memulai tahun dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan kedua hamba ke dalam Engkau. Mereka yang tetap setia dalam membantu pelayanan di gereja kami di tempat ini. Kiranya Tuhan yang tambahkan hikmat, biar kebijaksanaan Tuhan senantiasa nyatakan bagi kehidupan hamba-Mu. Bapa di surga, dalam segala pilihan mereka lakukan, kiranya Tuhan yang senantiasa bercampur tangan, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa dalam segala pilihan mereka yang ada. Berkati setiap para penatua, para pendua yang di gereja kami di tempat ini, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka dalam nama Yesus. Total kesetiaan dalam setiap hati mereka, berikan hati yang berterbeban dan senantiasa melayani Engkau Tuhan di gereja di tempat ini. Bapa di surga, kami percaya hikmat kebijaksanaan Tuhan taruhkan dalam setiap hati mereka, sehingga mereka senantiasa benar-benar sungguh-sungguh dalam melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala apapun yang menjadi pelayanan, bentuk pelayanan mereka di tempat ini, kiranya Tuhan yang melihat, Tuhan yang memberkati semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih dan menjadi setiap doa dan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada-Mu. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan setiap doa-doa kita. Namun sebelumnya kita katakan satu lagu pujian yang berkata, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami berdoa kepada Engkau, menyerahkan dalam setiap Bapa kegiatan kami sepekan Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik dalam doa sahabat pagi, doa sahabat mujizat Bapa, bahkan setiap komsel kami Tuhan, komsel umum kami maupun komsel youth kami Bapa, ibadah youth kami Tuhan, bahkan juga doa malam kami, doa puasa kami percaya kami serahkan senantiasa kepada Engkau. Biarlah karanya Bapa dalam setiap Tuhan kegiatan dalam sepekan Bapa yang dilaksanakan di tengah-tengah gereja kami, biarlah semuanya layak di hadapan-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Bapa, senantiasa hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati setiap para jemaat-jemaat Bapa yang mereka setia Tuhan mengikuti dalam setiap kegiatan ini Bapa. Biarlah Engkau senantiasa menyertai mereka, memberikan kepada mereka hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk senantiasa merindu Bapa, bersekutu kepada Engkau Tuhan, merindu Tuhan, memuji menyembah Engkau dalam setiap hidup mereka Bapa yang baik. Kami percaya Bapa, biarlah Engkau tolong Bapa yang baik, sehingga apapun Bapa yang kami rindukan Tuhan dalam setiap Bapa kegiatan kami sepekan Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Bapa, Engkau senantiasa memberkati Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan buat ibadah raya kami pada hari Minggu Bapa. Mari Engkau senantiasa memberkati Bapa yang baik, senantiasa Engkau melayakannya Bapa, ibadah kami di harapan indah, harapan dalam umum segala seperti kami percaya, biarlah kerana dapat berjalan dengan lancar Tuhan, dapat berjalan Bapa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik, Engkau senantiasa melawat Bapa persekutuan ibadah kami, bahkan juga Bapa yang baik menyerahkan setiap para pelayan-pelayan yang melayani Bapa. Kau senantiasa pakai mereka lebih luar biasa lagi Tuhan, menjadikan mereka menjadi pelayan-pelayan-Mu yang setia di hadapan-Mu, yang senantiasa takut akan Engkau dalam setiap hidup mereka Bapa, sehingga apa yang mereka rindukan Tuhan, apa yang mereka Bapa gumulkan Tuhan dalam setiap hidup mereka, mari Engkau tolong Bapa yang baik, jadikan mereka menjadi berkat-Mu di tengah-tengah seluruh jemaat-jemaat-Mu, terutama lagi di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap kehidupan para jemaat-jemaat-Mu Bapa, yang Engkau senantiasa menyertai mereka. Kami percaya Bapa yang baik, setia mereka Bapa yang setia Tuhan, untuk senantiasa
mau datang bersekutu kepada Engkau Bapa, datang mengikuti persekutuan ibadah raya kami Tuhan. Kami percaya Kau senantiasa memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Lebih berikan kepada mereka Tuhan hati yang senantiasa Bapa mau bersyukur kepada Engkau Tuhan, mau senantiasa memberikan waktu mereka kepada Engkau Bapa, sehingga apapun yang mereka hadapi saat ini Tuhan, masalah persoalan Bapa yang mungkin mereka hadapi, kami percaya Tuhan Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar Bapa, memberikan kelegaan dalam setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Mari Engkau yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan, yang lemah Engkau berikan kekuatan Bapa. Kami percaya Tuhan senantiasa bahkan perlindungan Bapa senantiasa nyata dalam kehidupan setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap persembahan umat-Mu yang mereka berikan kepada Engkau Bapa. Persembahan pertama, kedua, ketiga, ucapan syukur mereka, perpuluhan mereka. Kami percaya Bapa, mari senantiasa Engkau layakan Tuhan, senantiasa Engkau berkati Bapa, dan senantiasa Tuhan Yesus dapat dipergunakan Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Bapa yang baik di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya biarlah kiranya Bapa Engkau layakan Tuhan setiap persembahan umat-Mu Bapa, ajar setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan untuk senantiasa mengembalikan Bapa berkat yang telah yang Kau beri dalam setiap hidup mereka Tuhan. Kami percaya biarlah kiranya apa yang telah beri, apapun yang mereka berikan kepada Engkau yang sanggup Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda dalam setiap pekerjaan setiap jemaat-jemaat-Mu melalui usaha mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Bapa Kau senantiasa menyertai setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Bapa buat setiap koordinator ibadah kami Tuhan, ibadah pagi, siang maupun sore Bapa. Mari Kau senantiasa berkati kehidupan para hamba-hamba-Mu ini Bapa yang baik. Mari pakai mereka lebih lagi Tuhan, lebih luar biasa lagi Bapa, dalam mereka senantiasa mengerjakan tugas tanggung jawab mereka Bapa yang baik. Kau senantiasa memberkati keluarga mereka masing-masing, berkati dalam setiap pekerjaan usaha mereka Bapa, senantiasa membuat berhasil dan beruntung Bapa yang baik. Kami percaya Bapa kemanapun mereka pergi, senantiasa Engkau yang senantiasa menjaga mereka, melindungi mereka dengan kuasa Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan Bapa dalam visi-misi gereja kami Tuhan, dalam pembangunan 1000 masjid Bapa di atas 2000 meter tanah. Kami percaya Tuhan, kami berdoa kepada Engkau Bapa, biarlah Engkau campur tangan Bapa yang baik, biarlah Engkau senantiasa memberkati setiap para panitia yang sudah dibentuk untuk pakai mereka lebih lagi Bapa, lebih luar biasa lagi Tuhan dalam mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka Tuhan. Beri kepada mereka senantiasa kesatuan hati, saling bergandengan tangan, saling menopang Bapa, sehingga apapun yang mereka rindukan Tuhan, apa yang mereka rencanakan ke depannya Bapa dalam visi-misi gereja kami percaya Tuhan, biarlah Engkau campur tangan Bapa yang baik. Kau senantiasa beri kepada seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan, pada seluruh para hamba-hamba Bapa, kesatuan hati Bapa yang baik, saling mendoakan Tuhan, saling mendukung Tuhan Yesus dalam setiap kerinduan Bapa pembangunan gereja ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan buat setiap kehidupan para hamba-hamba-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Biarlah Engkau senantiasa memberkati mereka Bapa, mereka sebagai para pendeta, para misionaris, para penginjil Bapa. Kami percaya Bapa yang baik dimanapun mereka berada Tuhan, mari jadikan mereka menjadi alat-Mu, jadikan mereka menjadi berkat-Mu yang luar biasa di tengah-tengah setiap jemaat-jemaat-Mu yang mereka layani Tuhan, bahkan terutama di tengah-tengah setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, mari pakai mereka lebih lagi, lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan setiap kebutuhan mereka sehari-hari, keperluan mereka Tuhan. Mari Kau senantiasa berkati Bapa, curahkan berkat-berkat-Mu berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat setiap gereja-gereja Bapa di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Mari Engkau senantiasa berkati Bapa, Engkau lindungi setiap gereja-gereja Bapa yang baik, setiap kuasa-kuasa pun Bapa yang senantiasa mau Tuhan mengacaukan bahkan juga mau memisahkan Tuhan antara gereja-gereja yang ada Tuhan. Kami percaya biar mereka Engkau jauhkan semua itu Bapa. Kami percaya Tuhan melalui setiap gereja-gereja-Mu kami akan melihat berkat-berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami Bapa, akan banyak setiap jiwa-jiwa dipulihkan Bapa, dimenangkan melalui setiap gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya biarlah senantiasa bagai perlindungan Bapa senantiasa Tuhan ada di tengah-tengah setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa menyerahkan buat ya
senantiasa memberkati masyarakat di Indonesia Bapa, yang Kau senantiasa memberkati sayangi Tuhan dalam setiap keperluannya, kebutuhannya Bapa. Kami senantiasa berdoa kepada Engkau, biarlah kiranya berkat-berkat-Mu Tuhan senantiasa mengalir Bapa di tengah-tengahnya sayangi Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap para pengajar di dalamnya, Kau senantiasa memberkati mereka pribadi Bapa. Kau senantiasa memberi kepada mereka kesehatan yang baru Tuhan, kekuatan yang baru, sehingga dalam mereka mengerjakan setiap pekerjaan mereka, biarlah mereka senantiasa Engkau lindungi Bapa yang baik kemana mereka pergi Bapa. Pegari mereka Tuhan, lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang percaya Bapa setiap aku menjadi setiap Bapa kerjasama yang melaksanakan dengan yayasan Tuhan. Kami percaya biarlah kiranya yang Kau berkati Bapa senantiasa berkat-berkat mengalir tengah-tengah yayasan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus yang menjadi setiap doa-doa kami pada pagi hari ini. Kami percaya kami serahkan senantiasa hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa kepada-Mu. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita katakan satu lagu pujian yang berkata, "Kusiapkan hatiku Tuhan." Oleh sebab itu, sebelum kami membuka merenungkan firman Allah itu, Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berikan kami pengertian sehingga kami boleh mengerti dan memahami
serta mampu melakukan firman Allah itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Shalom sahabat pagi yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga Tuhan masih izinkan kita bangun di pagi hari ini untuk menikmati hari yang baru. Dan di pagi hari ini sebelum kita mengawali hari yang sudah Tuhan sediakan, mari kita bersama-sama membuka satu kebenaran firman Allah yang terambil dalam kitab Yesaya pasal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Yesaya pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Firman Allah ini berkata sebagai berikut: Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar dan kuat atas lewitan ular yang meluncur, atas lewitan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak padaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Demikianlah firman Allah. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran itu dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, sahabat pagi yang diberkati oleh Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang janji pemeliharaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah syair lagu yang berkata, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Saudara-saudara, syair lagu ini menggambarkan kehidupan atau janji yang sering diungkapkan oleh manusia. Seringkali manusia mengungkapkan janji yang kelihatannya atau kedengarannya itu manis, tetapi kenyataannya janji itu pahit, ya, seringkali menyakiti hati kita, ya. Namun tidak dengan janji Allah. Janji Allah itu selalu dia tepati. Itu merupakan sebuah janji yang sangat manis, Bapak Ibu Saudara. Makanya Rasul Paulus berkata begini, sebab bagi Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks ini Nabi Yesaya menyampaikan janji Allah untuk penghukuman lewitan. Lewitan adalah gambaran satu kekuatan dahsyat dalam menyerupai ular yang meluncur dan melingkar sebagai lambang dari bangsa-bangsa yang menindas Israel. Janji Allah untuk menghukum lewitan adalah sebagai bentuk pemeliharaan Allah kepada umatnya yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang Kristen yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka ada satu janji yang diberikan oleh Allah, yaitu janji pemeliharaan. Sebetulnya janji pemeliharaan itu bukan hanya berlaku kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda pada waktu itu, tetapi itu akan berlaku kepada kita hari ini juga, asalkan kita benar-benar sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, apa saja janji pemeliharaan Allah yang diberikan kepada orang percaya menurut Yesaya 27 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ini? Mari kita simak beberapa kebenaran berikut. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita bisa lihat di dalam ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga firman Allah berkata, aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Yang pertama, janji pemeliharaan Allah yang pertama, yaitu Tuhan berjanji akan menjaga. Di sini Tuhan berjanji dia akan menjaga. Bagaimana caranya Tuhan menjaga? Di sini dikatakan setiap saat aku menyiraminya. Orang percaya di sini diumpamakan seperti anggur, ya, seperti anggur yang terus dijaga oleh penjaganya. Selalu disirami, diberikan kesegaran, diberikan kehidupan pertumbuhan. Karena dengan air itu, maka anggur itu akan bertumbuh dengan baik. Ketika disirami terus setiap hari disirami terus,
maka dia akan menjadi anggur yang bertumbuh dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya dalam kehidupan kita, mungkin dalam pergumulan yang kita alami, kita membutuhkan ada siraman rohani yang terus memberikan kepada kita supaya apa? Ketika kita lemah, ketika kita tidak kuat, kita disirami dengan siraman rohani. Nah, siraman rohani itu adalah yang dengan merenungkan kebenaran firman. Di dalam perenungan kebenaran firman kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan siraman rohani dari Tuhan. Ya, supaya kita itu tidak menjadi lemah, tapi kita menjadi kuat. Tuhan akan menjaganya dengan cara menyirami kita terus, supaya jangan ada orang yang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya. Bapak Ibu Saudara, ini merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Ketika saya baca ayat ini, ternyata orang yang hidup dalam Tuhan itu dijaga Tuhan itu siang dan malam. Ya, siang dan malam. Tuhan menjaga kita bukan hanya ketika pagi ataupun ketika malam, tidak. Tetapi penjagaan Tuhan, ya. Jadi pemeliharaan Tuhan di dalam Dia menjaga itu berlaku siang dan malam. Tidak, saudara, dalam tidur kita pun dijaga Tuhan. Dalam bekerja kita pun dijaga oleh Tuhan. Ini adalah janji yang diberikan oleh Allah bagi setiap orang yang percaya. Yang kedua, janji yang kedua yang diberikan oleh Allah yaitu janji pemeliharaan Allah yang kedua, yaitu Allah berjanji akan melindungi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang keempat dikatakan, kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak padaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama itu dalam Allah melindungi kita, yaitu bahwa Allah itu akan memerangi kalau ada yang mengganggu kita. Ya, ada yang mengganggu kita. Jadi dalam kebun anggur itu, kalau ada putri malu, ada rumput-rumput yang mungkin mengganggu pertumbuhan anggur itu, maka itu akan dibersihkan, itu akan diperangi dalam Alkitab ini. Berarti Bapak Ibu Saudara, sebetulnya dalam kehidupan kita, memang banyak hal yang mungkin mengganggu kehidupan kita. Ya, seperti diumpamakan bahwa seperti putri malu atau seperti rumput yang mengganggu pertumbuhan kita. Tapi saya percayalah begini, bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka ada hal-hal yang mungkin mengganggu kehidupan kita, tetapi itu bukan merupakan soal. Karena begini, kita tidak usah berpikir untuk memerangi mereka atau menghilangkan mereka dalam kehidupan kita, tetapi mereka itu akan hilang dengan sendirinya. Kalau mungkin ada orang yang memfitnah kita, ada mungkin orang yang mengecewakan kita, tidak perlu kita berpikir untuk menghilangkan mereka dalam kehidupan kita, karena orang yang semacam itu akan hilang dengan sendirinya. Tuhan yang akan menghilangkannya dalam kehidupan kita, supaya orang-orang semacam ini tidak mengganggu kehidupan kita. Kalau mungkin pun Tuhan izinkan untuk mengganggu, tapi Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahkan Alkitab juga katakan Tuhan akan membakarnya. Ya, Tuhan membakarnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam janji pemeliharaan Tuhan ini menjadi luar biasa. Ketika Tuhan melindungi kita, berarti dalam segala bahaya maut yang ingin menghancurkan hidup kita, kita tidak perlu takut. Ketika kita baca firman Tuhan ini, ternyata Tuhan ada melindungi kita. Nah, kita akan melihat selanjutnya, lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya janji pemeliharaan Allah itu terjadi atas kita? Kita bisa melihat bersama-sama di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima, firman Allah berkata, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepada aku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Ketika kita melihat yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya janji pemeliharaan Allah itu terjadi atas kita, yaitu janji pemeliharaan tentang perlindungan Allah, tentang penyertaan Tuhan. Dia akan menjaga, Dia akan menyirami, Dia akan memerangi semua musuh-musuh kita, bahkan Dia akan membakar orang-orang yang mungkin akan menghancurkan kehidupan kita. Yang pertama itu kita harus mencari perlindungan kepada Allah. Ya, Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Tuhan itu adalah sumber perlindungan. Nah, pertanyaannya adalah, pada waktu kesesakan atau pada waktu kita mendapatkan hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, adakah kita mencari perlindungan kepada Tuhan? Ya, kan yang menjadi masalahnya adalah seringkali dalam kesesakan kita tidak mencari perlindungan kepada Allah, tetapi kita mencari perlindungan kepada yang lain. Nah,
pemazmur katakan dalam Mazmur 9 ayat yang ke-10, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Jadi orang yang menjadikan Allah tempat perlindungan pasti dapat menceritakan perbuatan besar Allah. Dia dapat menceritakan bagaimana kebaikan Allah melindungi dia, bagaimana kebaikan Allah menolong dia dalam setiap kehidupannya. Pasti dapat menceritakan. Karena apa? Dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, maka dia akan melihat kedahsyatan Tuhan. Dia akan menikmati bagaimana Tuhan menyertai dia. Sehingga pemazmur juga mengatakan dalam Mazmur 73 ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang menaruh harap kepada Allah, hanya orang yang berlindung kepada Allah yang dapat menceritakan kebaikan Tuhan. Karena dia sendiri mengandalkan Tuhan itu. Karena dia sendiri sudah melihat kebaikan Tuhan itu dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun kita berada, baiklah kita menjadikan Tuhan perlindungan kita. Kalau kita mau melihat bagaimana janji pemeliharaan itu dikerjakan dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua, supaya janji pemeliharaan itu berlangsung terjadi atas kehidupan kita melihat juga dalam Yesaya 25 ayat yang kelima bagian B, yaitu dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Jadi yang kedua itu, kalau kita mencari damai sejahtera dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, satu hal yang harus kita ketahui bahwa dalam kehidupan kita sebagai manusia, seringkali kita tidak mencari damai sejahtera dengan Allah. Ya, ketika kita dalam kesesakan, mungkin kita mencari kesenangan yang di luar Tuhan. Dan saya pastikan bahwa kesenangan yang di luar Tuhan itu bersifat sementara. Karena kekekalan itu atau kepastian, keabadian itu hanya milik Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mencari sesuatu kesenangan tetapi di luar Tuhan, maka mungkin kita akan senang, tetapi kesenangan itu hanya sesaat. Tidak ada kesenangan yang bersifat kekal. Karena kesenangan yang bersifat kekal atau damai sejahtera yang bersifat kekal itu hanya ada di dalam Tuhan. Memang ketika kita mencari damai sejahtera di dalam Tuhan, tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan memikul salib, akan ada salib di dalamnya. Tetapi saya pastikan bahwa ketika kita mencari damai sejahtera di dalam Tuhan, memang salibnya ada, tapi ujung-ujungnya pasti ada manis. Ya, tetapi orang yang hidup di luar daripada damai sejahtera Tuhan, tidak mencari damai dengan Tuhan, maka saya pastikan bahwa mungkin di dalam dunia dia akan merasakan ketenangan, merasakan kesenangan, semuanya dia rasakan, tetapi pada akhirnya akan membinasakan hidup kita. Ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itulah sebabnya Yesus bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu berbeda dengan dunia. Ya, berbeda. Apa yang diberikan oleh Tuhan itu terlalu istimewa Bapak Ibu Saudara. Terlalu istimewa. Makanya dalam Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hati. Kalau di dalam Kristus boleh ada ya, boleh ada tekanan, tetapi makanya Kristus bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu berbeda dengan yang diberikan oleh dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau dunia pun memberikan kita kesenangan, memberikan kita damai, tetapi itu saya harus katakan bahwa itu bersifat sementara. Tetapi kalau yang di dalam Tuhan, biar ada salibnya, tetapi pasti ada sesuatu yang indah yang telah Tuhan sediakan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita ketahui, ini sangat penting, bahwa dalam janji pemeliharaan yang Allah berikan kepada kita, ada satu hal yang penting. Tujuan Allah memberikan janji pemeliharaan itu yaitu supaya kita menjadi saksi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ketika Allah memberikan kita kenyamanan, Allah memelihara hidup kita, Allah mencukupkan segala yang kita perlukan, sebetulnya ada satu tujuan besar yang Allah berikan, yaitu supaya kita menjadi saksi Kristus. Makanya kalau kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-28 tentang amanat agung, bagaimana di situ ada kata kalimat terakhir yang diberikan oleh Yesus, bahwa Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara,
janji penyertaan Tuhan ini atau janji pemeliharaan yang diberikan oleh Allah, yaitu bagi mereka yang melaksanakan amanat agung, menjadi saksi Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita hanya mau menerima semua janji pemeliharaan Allah, kita hanya mau menerima semua berkat-berkat Tuhan, tetapi kita tidak mau menjadi saksi. Ternyata tujuan Allah memberikan kita semua berkat itu supaya kita menjadi saksi Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada, pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Allah ini mengenai janji pemeliharaan Allah, bahwa Allah itu akan memelihara kita sebagai orang percaya. Kita tidak perlu takut apapun yang kita sedang gumuli atau apapun yang sedang kita kerjakan, mungkin itu menyesatkan kita, tapi kata Alkitab bahwa Dia akan terus ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menjaga kita baik itu siang dan malam. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita beraktivitas, yakinlah bahwa Allah ada menjaga engkau siang pagi ini sampai malam. Dalam istirahatmu dijaga oleh Tuhan. Pertanyaan, adakah kita mau mencari Tuhan? Adakah kita mau mencari damai sejahtera di dalam Tuhan? Nah, ketika kita sudah mendapatkan hal semacam itu, jangan kita hanya berdiam diri, tapi baik-baiklah kita menjadi saksi Kristus. Karena janji Tuhan itu, Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Amin. Untuk kebenaran firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Allah yang sudah Engkau berikan bagi kami, sudah mengingatkan kami bahwa Allah akan terus memelihara kehidupan kami, terus akan memelihara kami dalam keadaan apapun itu, baik itu siang dan malam. Tuhan terus menjaga kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, kami rindu Tuhan dalam penjagaan yang Tuhan sudah berikan. Kami rindu Tuhan memakai kehidupan kami juga supaya kami menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji dalam namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, Tuhan kita dahsyat, Dia adalah pemelihara yang sempurna dalam kehidupan kita. Cari Tuhan, maka hidup kita akan terpelihara, karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang selalu mendengar dan melakukan pemeriksaan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita akhiri pada ini, kita nyanyi dulu pujian Yesus ajaib bagiku. Haleluya.
dan tangan kami terangkat untuk menyembah-Mu. Kaulah Tuhan yang begitu dahsyat, Kau kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan rahmat-Mu terus berkarya bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami ke depan. Kami serahkan semua umat-Mu dalam tangan-Mu, tuntunan-Mu, rahmat-Mu, pertolongan-Mu, keajaiban-Mu ada nyata pada umat-umat-Mu ya Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun persoalan mereka, apapun Tuhan Yesus saat ini yang sedang mereka alami, Engkau adalah Tuhan. Ulurkan tangan supaya mereka tertolong dan mereka bisa menyelesaikan setiap pergumulan masalah dalam kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Engkau mengucap menyatakan kuasa-Mu, Kau sembuhkan oleh luka bilur-bilur yang sembuh. Tuhan Engkau menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Kaulah segalanya bagi kami. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil, karena Engkau adalah Allah yang hebat bagi kami. Ya, biarlah kiranya Tuhan Engkau tolong kami sepanjang hari ini. Jagalah kami dari segala kecelakaan, jaga nyawa kami, jaga keluar masuk kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Akhirkan apa yang kami makan dan minum, akhirkan setiap udara yang kami hirup, akhirkan setiap apa yang kami sentuh dan yang menyentuh kami, sehingga kami tidak akan ada yang membahayakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagi Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, penolong kekasih jiwa kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk besok sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Baik Bapak dan Ibu, sahabat pagi dimanapun kita berada, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman, kita sudah berdoa, kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya ada Tuhan yang terus menyertai kita sepanjang hari ini dalam bentuk pemeliharaannya yang sempurna dalam setiap langkah dan kehidupan kita. Puji Tuhan. Jangan lupa nanti jam 10 ada sahabat mujizat yang kita selenggarakan di gereja kita ini melalui live streaming Bapak dan Ibu Saudara. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Jangan pernah takut, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.